Selamat siang pemirsa. Kami dari tim liputan Spegesta akan membacakan berita Edisi hari ini Rabu 4 Oktober 2023. Disiarkan langsung dari studio podcast Spegesta. Selamat siang pemirsa. Saya akan membacakan informasi pertama. Pemirsa, TikTok akan menutup layanan dagangnya, yakni TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini menyusul adanya larangan pemerintah yang tidak mengizinkan sosial commerce berdagang, tetapi hanya sekedar berpromosi. Adanya larangan pemerintah tidak mengizinkan sosial commerce berdagang, namun hanya sekedar berpromosi. Manajemen TikTok mengatakan langkah penutupan layanan TikTok Shop dilakukan sebagai langkah komitmen perusahaannya untuk menghormati dan mematuhi peraturan tanah air. Manajemen juga mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana perusahaannya ke depan. Diketahui juga, pemerintah tidak melarang TikTok Shop untuk membuka usaha bisnisnya dalam bidang jual beli di tanah air. Tatanan transaksinya dengan memisahkan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce. Artinya, apabila TikTok masih tetap ingin berbisnis jual beli, TikTok harus membuat perusahaan entitas baru dalam bentuk e-commerce. Hanya saja, pemerintah ingin mengatur tatanan transaksinya dengan memisahkan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce. Jadi, social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi social commerce, nggak bisa. Harus pisah, betul-betul terpisah. Tidak boleh mempergunakan data orang ini untuk dagangan, nggak boleh. Apabila TikTok masih tetap ingin berbisnis jual beli, TikTok harus membuat perusahaan entitas baru dalam bentuk e-commerce. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, memastikan permisahan TikTok Shop dengan TikTok media sosial tidak merugikan pedagang atau seller. Menkop Teten menilai justru dengan pemisahan itu, TikTok media sosial akan lebih berfokus kepada promosinya dan penjualannya. Bisa dilakukan melalui media lain seperti WhatsApp, toko online, atau platform lainnya, sesuai dengan kemauan seller. Beralih ke berita selanjutnya mengenai BMKG latih nelayan Banten aplikasi informasi cuaca lokasi ikan di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melantik para nelayan di pesisir Serang, Banten mengenai aplikasi informasi cuaca, gelombang tinggi, hingga lokasi ikan di tengah laut. Aplikasi informasi ini ada di Indonesia Weather Information for Shipping atau INAWIS, agar nelayan lebih memahami lautan. Pelatihan berbentuk sekolah lapangan cuaca nelayan untuk mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan melalui teknologi. Dalam aplikasi BMKG itu, dibangun informasi yang bukan hanya cuaca dan tinggi gelombang, tapi termasuk dengan fishing ground atau lokasi ikan. Melalui aplikasi ini juga ada informasi jenis kapal yang berlayar, arah pelayaran dan jalur, serta titik-titiknya ada di aplikasi untuk membantu nelayan. Tujuan dilakukan sekolah lapangan cuaca untuk nelayan ini pun agar nelayan memahami teknologi. Menurutnya, nelayan jangan sampai kalah oleh nelayan luar. Teknologi katanya jadi kepastian sehingga tidak ada istilah nelayan gaptek. Aplikasi milik BMKG ini katanya bisa diakses melalui handphone maupun komputer berbasis internet. BMKG telah menyusun rencana kerjasama agar aplikasi ini bisa dibuka nelayan bahkan saat di tengah laut. Bahkan agar aplikasi dan sekolah lapangan cuaca untuk nelayan bisa dipahami, BMKG mendukung dilakukan pemberian pemahaman rutin ini. Katanya, dalam bentuk BMKG membangun kesejahteraan masyarakat nelayan di Banten.
Berita selanjutnya, Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day dirayakan pada tanggal 4 Oktober pada setiap tahunnya. Salah satu berkontribusinya untuk menciptakan dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi seluruh hewan. Pada tahun 2023 ini, tema Hari Hewan Sedunia adalah Great or Small, Love Them All, atau besar atau kecil, cintai semuanya. Sejarah Hari Hewan Sedunia 4 Oktober pertama kali dicetuskan oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis dan penerbit majalah. Adapun perayaan Hari Hewan Sedunia pertama kali dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1925 di Sportpalast, Berlin, Jerman. Perayaan tersebut dihadiri lebih dari 5.000 orang. Pada bulan Mei 1931, di sebuah kongres organisasi perlindungan hewan di dunia di kota Florence, Italia, proposal Heinrich Zimmermann mencetuskan pada tanggal 4 Oktober menjadi Hari Hewan Sedunia. Hal ini karena pada tanggal 4 Oktober merupakan hari wafatnya Santo Fransiskus dari Assisi. Ia adalah santo pelindung ekologi termasuk hewan. Hari ini juga diperuntukkan bagi para pencinta hewan dimanapun kalian berada. Berita ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kami di Liputan Spegesta di TV P1. Sekian, terima kasih.